dari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu beserta kita semua. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang baru pertama kali hadir di GKJ Joglo, dimohon untuk berdiri. Baik, saya lanjutkan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Agar ibadah berjalan dengan hikmat, mohon untuk menonaktifkan handphone atau diubah ke nada getar atau silent. Pokok-pokok pewarta Minggu 22 September 2024. Persidangan Majelis bulan September. Persidangan Majelis Pleno akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 27 September. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilahkan untuk menghubungi majelis wilayahnya masing-masing. Baptis, dewasa, dan pengakuan percaya. Dalam ibadah Minggu pagi, tanggal 29 September 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, di GKJ Joglo akan dilaksanakan pelayanan baptis dewasa dan pengakuan percaya atau CD yang akan dilayankan oleh Ibu Pendeta Maria Sri Hartati. Adapun mereka yang akan memperoleh pelayanan tersebut adalah baptis dewasa 1. Juang Galih Kinaryan. Pengakuan percaya atau CD 1. Alexandra Metlin Hatumena. 2. Anindita Hanani Sasi Kirana. 3. Benaya Drestat Yuma Nugroho. 4. Klu Fairi Budiman. 5. Christian Danu Adnan Nugroho. 6. Elvina Hayuning Bawani. 7. Fidel Cristiano Perdana Putra. 8. Jorel Dewandaru Wirasena. 9. Kaila Salma Kirana. 10. Melina Christine. 11. Pinasti Aurora. 12. Yuditya Nathanael Wijatmiko. Mohon dukungan doa warga jemaat. Apabila ada penulisan nama yang salah, dimohon menghubungi sekretariat. Perjamuan kudus. Majelis GKJ Joglo akan melayankan sakramen perjamuan kudus dalam ibadah Minggu tanggal 6 Oktober 2024 pada pukul 8 dan pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jemaat yang sudah diperkenalkan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus dapat mengikuti persiapan yang diselenggarakan oleh kelompok masing-masing ataupun serentak pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 melalui link Zoom yang akan disebarkan melalui WA Group kelompok atau pada kanal YouTube GKJ Joglo. Bagi para tamu yang akan ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, juga diharapkan mempersiapkan diri. Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima permohonan menjadi warga GKJ Joglo dari Majelis GKJ Sodo atas diri Saudari Lela Marliana dengan alamat apartemen Teluk Intan Power Topas, Penjaringan, Jakarta Utara, dan Saudara Alfeus Adi Saputra dengan alamat Gang Sanip nomor 20 Tanjung Duren, Jakarta Barat, masuk dalam wilayah pelayanan 4B Joglo 1 dengan Penetua Sigit Purwanto dan Diaken Arisanti
Setianing Tias. Majelis dan warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Jika saudara yang bersangkutan hadir dalam ibadah ini, kami persilahkan untuk berdiri. Terima kasih. Kami lanjutkan. Persembahan pengadaan AC. Majelis GKJ Joglo mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi jemaat dalam persembahan pengadaan AC yang telah terkumpul sampai dengan tanggal 19 September 2024 sebesar Rp116.515.262. Lomba Cerdas Cermat Alkitab. Pada hari ini, Panitia Bulan Alkitab akan mengadakan Lomba Cerdas Cermat Alkitab di GSP Lantai Dasar. Bagi umat yang ingin mengikuti Lomba Cerdas Cermat Alkitab, dapat mendaftarkan diri ke panitia di area GSP. Umat yang terkasih, ibadah minggu ini mengangkat tema hikmat untuk menjadi rendah hati, yang berdasar atas Markus 9 ayatnya yang ke-30 sampai 37. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Eko Prislianto dalam rangka tukar pelayan firman GKSBS dan GKJ Klasis JBB JBT. Mari kita berdiri dan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 7, bait pertama dan kedua, Bersyukurlah pada Tuhan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kini dan sepanjang masa. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku dan memuliakan nama-Nya untuk selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Umat dipersilahkan duduk kembali.
Umat yang terkasih, Tuhan memberikan kepada kita perintah agar kita belajar untuk hidup taat kepadanya. Memperkatakan dan mengingat perintah Allah akan menolong kita untuk senantiasa hidup dalam jalan ketaatan kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mengucapkan bersama-sama 10 perintah Allah yang didasarkan dari kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun juga dan sujud menyembahnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia. Jangan mengingini apapun juga yang dipunyai sesamamu. Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengucap syukur atas tuntunannya melalui hukum Tuhan yang baru saja kita ucapkan. Marilah kita memohon ampun kepada Tuhan atas keterbatasan kita dalam mentaati perintah-perintahnya. Mari nyanyikanlah Kidung Baru 13 bait 1 dan 2, Oh Allahku, jenguklah diriku. Kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengarkan berita anugerah yang tertulis di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian melalui iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan kebenarannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Umat yang terkasih, mari kita merespon anugerah Allah dengan menyanyikan Kidung Baru nomor 129 bait yang pertama dan yang kedua. Indah mulia bahagia penuh.
Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama menyatukan hati kita di dalam doa syafaat dan doa eplikesri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah surgawi, Allah yang rahmani dan rahimi, Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas limpahan kasih-Mu, Kau yang mempersekutukan kami di dalam tubuh Yesus Kristus. Bapa, biarlah persekutuan ini yang terus membangun iman kami untuk hadir di dalam hadirat-Mu, sebagaimana Engkau yang juga mau hadir melingkupi kami. Di tengah persekutuan ini Tuhan, kami hendak menyampaikan syafaat kami, kiranya Engkau lah yang mendengar, Engkau yang menjawab, dan Engkau yang memberi yang terbaik atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang sakit atau sedang dalam proses penyembuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ignatius Hekso Yudiono, kami berdoa untuk Bapak Harmunanto, kami juga berdoa untuk Ibu Alfred Lahemba Sumantri, kami juga berdoa untuk Ibu Wuryono. Bapak, biarlah Engkau yang mengetahui segala keberadaan mereka dan sakit penyakit yang saat ini mereka alami. Kami percaya Tuhan, kalau 2000 tahun yang lalu Yesus mampu membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang yang buta. Kami percaya juga kalau hari ini mujizat-Mu juga nyata bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Biarlah di dalam nama dan darah Yesus Kristus mereka dipulihkan, disembuhkan seperti sedia kala. Bapak, tak lupa kami juga berdoa untuk orang tua terkasih kami yang sudah lanjut usia. Kami berdoa kiranya Engkau yang menolong dan memberkati mereka, merahmati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Ajarlah mereka untuk tetap setia kepada-Mu, supaya kami para generasi muda juga bisa meneladan apa yang mereka imani, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan keluarga kami. Kiranya Engkau yang menolong, Engkau yang hadir, Engkau yang menjadi tamu yang abadi bagi setiap keluarga Kristen di tempat ini. Sehingga kami bisa merasakan shalom, bisa merasakan damai sejahtera, karena Engkaulah Sang Damai yang sudah melingkupi kami. Biarlah kami saling mengasihi, saling mengampuni, saling membangun satu dengan yang lain. Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Bila Tuhan, karena pimpinan dan penyertaan-Mu, mereka mendapatkan pekerjaan sesuai dengan talenta yang sudah Engkau anugerahkan bagi mereka. Sehingga mereka dapat pekerjaan sesuai dengan passion yang mereka miliki. Bapak, kami juga berdoa untuk para anak-anak kami yang sedang mencari pasangan. Kami rindu Tuhan, Kau yang menunjukkan jalan bagaimana mereka akan menemukan pasangan terbaik yang sudah Engkau pilihkan bagi mereka. Supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, hidup memiliki pasangan yang sebadan, beriman di dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menempuh pendidikan. Beri hikmat marifat-Mu, jadikan mereka anak-anak yang pandai cerdas, sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang berprestasi, membanggakan orang tua, terlebih membanggakan Engkau. Bapa, kami rindu supaya Engkau yang terus memberkati anak-anak kami dalam segala pergumulannya. Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia tercinta. Berkati para pemimpin kami, beri hati seorang hamba supaya mereka melayani masyarakat, melayani rakyat Indonesia, sehingga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud di negeri kami ini. Tuhan, kalau sebentar kami juga akan memasuki tahun-tahun politik, ada pemilihan kepala daerah. Beri hikmat bagi kami Tuhan, para anak-anak-Mu, supaya kami memilih pemimpin yang takut akan Engkau, yang membawa damai, yang memberikan keadilan bagi orang-orang yang kelak akan mereka pimpin. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses perizinan dan pembangunan gereja, yaitu di gereja-gereja Kristen Jawa, di Klasis Jakarta bagian Barat, di GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah. Kami rindu Tuhan, Engkau yang melemah lembutkan setiap orang-orang yang ambil bagian di sana dan orang-orang yang ada di sekitarnya Tuhan, baik dari elemen masyarakat maupun dari elemen pemerintahan.
Berikanlah kelemah lembutan supaya mereka juga mendukung proses perizinan gereja. Sehingga gerejamu akan ditegakkan, gerejamu akan didirikan, dan Injilmu akan diwartakan. Sehingga kemuliaan hanya bagi namamu. Tuhan, kami rindu supaya Engkau yang menolong dan memberkati jemaatmu, gerejamu di sana Tuhan. Supaya dengan kasih-Mu segala sesuatu yang menjadi harapan kami dapat terwujud. Tuhan, biarlah kasih-Mu yang akan melingkupi kami. Dan kalau saat ini kami juga akan bersama dikuatkan dan diteguhkan oleh firman-Mu. Kami mengundang Roh-Mu yang kudus Tuhan, supaya mengurapi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau kehendaki melalui firman yang kami baca dan kami renungkan bersama. Dan biarlah kuasa-Mu yang melingkupi kami. Di dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari dua arah dengan judul One Way Jesus. Ku
I lay my life down at your feet. You're the only one I need. I turn to you and you are always there. Teach you I see, but your face that's so light. I am all to you. One way, Jesus, you're the only one that I do live for. One way, Jesus, you're the only one that I do live for.
sebuah pujian yang menguatkan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan untuk menerima kehidupan. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan bersama membaca dari bagian firman Tuhan untuk menjadi perenungan kita hari ini di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai dengan yang ke-37. Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai dengan yang ke-37. Bapak Ibu yang mungkin sudah dengan TB2, bisa dengan TB2, itu rasanya lebih dekat dengan kita saat ini ya, dengan konteks saat ini, tetapi saya akan tetap membacakan dalam TB1 atau terjemahan baru yang versi pertama. Demikian firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai dengan yang ke-37. Elai memberi judul pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepadanya. Kembali Elai memberi judul dalam bacaan ayat yang ke-33 sampai dengan 37, siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, dia bertanya kepada murid-muridnya, apakah yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Aleichem. Ada sukacita? Ada sukacita? Kalau ada sukacita, bagikan sukacita itu ke kanan kiri dan sambil tos katakan sukacita Kristus bagimu ya. Kanan kiri tos. Sukacita Kristus bagimu ya. Sukacita Kristus bagimu. Tebarkan senyum, tebarkan sukacita itu. Baik Bapak Ibu ya. Saya mau sedikit berpantun boleh ya? Oke. Jalan-jalan naik dokar. Naik dokarnya ke kota Solo. Salam apa kabar? Seluruh jemaat GKJ Joglo. Satu lagi. Ikan asin, ikan tenggiri. Mohon izin memperkenalkan diri. Ya, Bapak Ibu selanjutnya bisa tampilkan slide-nya. Ini perkenalan singkat saja, nanti kalau mau lebih kenal dekat dengan saya boleh diizinkan. Begitu ya. Bapak Ibu Majelis ya. Baik, saya secara singkat saja memperkenalkan diri saya. Saya adalah Eko Prislianto, saya lahir di Lampung. Kalau orang biasa di sana sebutnya kami itu Puja Kesuma ya. Jadi putra Jawa kelahiran Sumatera. Jelas, engkang nami kulo Eko itu jelas terahnya terah Jawa, enggak akan mungkin terah Lampung gitu ya. Nah, saya asli anak orang Jawa yang tapi lahir sudah di Lampung begitu. Nah, saya S1-nya di Duta Wacana. Ya, saya enggak tahu ini kebetulan atau rencana Tuhan. Saya dipertemukan dengan kakak tingkat saya, Pendeta Inuk. Ya,
Pendeta Widianto Nugroho adalah kakak tingkat saya, beliau tahun 2010, saya angkatan 2011 gitu kan. Lalu saya juga beberapa mengikuti pelatihan, lalu tempat tinggal kami itu di Sindang Sari di Tanjung Bintang. Nah, lain kesempatan jika Tuhan izinkan nanti Bapak Ibu boleh gantian, kalau kemarin kalau nggak salah itu kelompok 3 ya, wilayah 3 atau kelompok 3? Wilayah 3, nah besok mungkin gantian gitu kan, bisa menyicipi kebersamaan kita di sana gitu kan. Nah, basis pelayanan saya ada di GKS BS Tanjung Bintang. Lalu kalau kemarin GKJ Joglo ke sana itu bawa 32 orang. Saya pun bawa 32 Bapak Ibu. Ya. Ya, 3 itu saya, 2 itu yang di belakang. 3 itu dengan saya, 2 itu di belakang ya. Jadi selanjutnya ini keluarga saya punya 1 istri ya, namanya Nugraheni, beliau seorang perawat di Rumah Sakit Immanuel Bandar Lampung, dan saya baru punya 1 anak namanya Zevino Ekno Sanjaya, dia usianya 4 tahun. Jangan dibalik ya Bapak Ibu, nanti baru punya anak 1 baru punya istri 1 ya, jangan dibalik. Cukup istri 1 baru punya anak 1. Ya, itu perkenalan singkatnya, jadi nanti kalau kita mau berbincang-bincang, oke lah gitu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan sebuah video pendek. Kita akan menyaksikan film ini bersama, silakan. Ini bisa ditampilkan. يلا القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي.
untuknya. Nah, tapi tentu itu akan menjadi sebuah hal yang sia-sia buat dia, karena apa? Cuma ada satu. Buat apa cuma satu? Akhirnya dia berikan kepada orang lain. Nah, dari ini kita bisa belajar, oh ternyata kerendahan hati itu bisa kita miliki bukan dengan mempertahankan apa yang kita punya. Ya mungkin itu buat kita berharga, ya itu buat kita mungkin membanggakan gitu ya. Tapi juga bisa dengan memberi sesuatu yang berharga itu kepada orang lain. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan sekarang, ya ini supaya nanti terkait dengan tema kita, bagaimana memiliki hikmat untuk bisa menjadi rendah hati. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya memiliki kerendahan hati yang demikian? Atau bagaimana caranya memiliki rendah hati yang mau dengan cara bukan mempertahankan apa yang menjadi milik kita, tetapi juga mau berbagi kepada orang lain gitu ya. Nah, kita akan belajar bersama dari bacaan kita di dalam Injil Markus pasal yang ke-9 ayat 30 sampai dengan yang ke-37. Selanjutnya, nah Bapak Ibu kira-kira secara garis besar ini akan mengatakan selanjutnya bahwa pada bagian bacaan kita itu kira-kira tentang pengakuan Yesus sebagai anak Allah. Jadi Yesus mengakui bahwa dia adalah anak Allah yang mau menjadi pelayan dan mengambil jalan penderitaan. Allah mau berempati, Allah mau merendahkan hatinya untuk menolong manusia, menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Nah, kita akan coba mengupasnya ya, dari sisi yang mungkin berbeda dari biasanya. Selanjutnya, nah bacaan kita tadi di awal dikatakan Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata, kira-kira begini perkataan Yesus, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Bahkan di sini LAI memberi penjelasan bahwa ternyata apa yang disampaikan Yesus ini sebelumnya telah disampaikan. Jadi ini adalah pemberitahuan kedua tentang penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Yesus sebagai pribadi Allah, artinya Yesus yang juga berhakikat Allah, itu rela menyediakan dirinya, berempati, mau dengan rendah hati dia mau mengambil jalan penderitaan. Demi siapa? Ya tentu demi manusia yang berdosa ya, seperti kita. Tetapi apa yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, ini tanggapan mereka atau tanggapan para murid-murid. Selanjutnya, bahwa mereka enggak ngerti apa yang dikatakan Yesus, namun segan, gitu. Kalau dilihat dalam bahasa aslinya itu mereka sebenarnya takut, gitu kan, bukan hanya segan tapi takut. Ini sebenarnya Yesus ngomong apa sih? Kan? Kalau kita baca pada bagian pasal sebelumnya dengan tegas Petrus mengatakan, ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, siapa aku? Petrus langsung mengatakan, engkau adalah Mesias. Tapi buat mereka Mesias itu adalah raja, orang yang bisa membebaskan mereka dari pemerintahan Romawi. Tapi Yesus justru rasanya ini beda dari harapan mereka, yaitu justru dia menjadi Mesias yang mau menderita, mau menjalani jalan salib, mau menjalani jalan penderitaan demi pembebasan mereka. Bukan hanya kehidupan secara politik, tetapi juga kehidupan untuk membebaskan mereka dari dosa-dosa manusia atau dosa-dosa mereka. Tapi direspon oleh murid-murid, ini sebenarnya guruku ini ngomong apa sih? Katanya dia Mesias, raja yang bisa menyelamatkan, punya kekuatan, dia bisa bikin mujizat macam-macam itu. Kenapa kok dia malah memberitakan tentang penderitaan? Tapi mereka takut untuk bertanya tentang apa sebenarnya maksud perkataan Yesus. Mereka nggak ngerti gitu kan. Karena beda konsep, karena buat orang Yahudi waktu itu yang sedang dijajah oleh Romawi, pengennya bebas dari penjajahan. Tapi Yesus bukan hanya ingin membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, tapi membebaskan mereka dari belenggu-belenggu pemikiran tentang perbudakan, tapi sekaligus juga membebaskan mereka dari belenggu-belenggu dosa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ketika ditanya demikian, mereka lalu melanjutkan, ketika Yesus menyampaikan demikian, mereka lalu melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, nah ketika mereka sudah sampai di Kapernaum, gitu kan, nah di situ Yesus mendengar kasakusuk, ya, kasakusuk sebelumnya, slide sebelumnya, ada kasakusuk di sana. Yesus lalu berkata kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?
Rupanya Yesus sudah dengar. Mereka sedikit ada kusak-kusuk di jalan ketika mereka mau menuju di Kapernaum. Nah ternyata ketika Yesus bertanya, sebenarnya kalian tadi ngomong apa sih? Kok kayaknya serius gitu. Nah, mereka diam karena mereka mempertentangkan atau mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Mereka mempertengkarkan siapa yang paling dekat dengan Yesus. Kenapa? Jelas bahwa Yesus itu Mesias. Dalam bayangan mereka, Yesus jadi raja nanti. Nah minimal kan mereka saling berebut kan, siapa nanti jadi menteri BUMN-nya, nanti siapa jadi menteri ekonominya. Nah mereka saling berebut kira-kira gitu, siapa nanti yang jadi wakilnya Yesus ini. Nah ini kan yang kayak sekarang sedang dihadapi Indonesia ya, ada pilkada lalu kemarin kita sudah memilih presiden begitu. Ini yang terjadi. Mereka saling bertengkar untuk mendapatkan kedudukan tertinggi di sampingnya Yesus. Karena harapannya mereka Yesus menjadi Mesias, menjadi Mesaya, menjadi juru selamat, menjadi raja bagi Israel melawan tentara atau pemerintahan Romawi ketika itu. Nah sengaja saya memberikan huruf besar semua, huruf kapital semua dengan kata pertengkaran. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kata pertengkaran dalam bahasa Inggris ini diterjemahkan sebagai argued, berdebat. Artinya apa? Sebenarnya itu belum selesai. Kalau berdebat itu kan nggak ada selesainya ya, nggak ada. Oke lah kalau gitu selesai ya, debat kita nggak ada. Yang namanya debat itu sebenarnya masih terus berlangsung. Jadi ketika Yesus nanya itu loh, kalian tadi ngomongin apa sebenarnya? Mereka itu sedang berdebat dalam hati mereka. Jadi ini nggak sesuatu yang sebenarnya belum clear. Ya. Nah selanjutnya, ini slide selanjutnya. Lalu dalam bahasa Yunani itu adalah Getian ya. Nah, jadi diterjemahkan juga sebagai bicara atau bertengkar. Nah, sebenarnya mereka bertengkar gitu loh. Slide selanjutnya di bagian ini. Nah, jadi bagaimana waktu itu murid-murid sebenarnya sedang bertengkar. Walaupun nggak sampai cakar-cakaran, nggak sampai tonjok-tonjokan gitu kan. Seperti yang kemarin live di TV ya, beberapa waktu yang lalu gitu kan. Nah, jadi nggak sampai tonjok-tonjokan sih. Tapi mereka bertengkar hebat sebenarnya. Dan jelas di sana menunjukkan bahwa mereka bukan orang-orang yang rendah hati, tapi orang-orang yang justru bagaimana ingin ditinggikan, gitu ya. Jadi mereka ingin mencari posisi yang terbaik di dekatnya Yesus. Nah selanjutnya, setelah Yesus berkata dan bertanya, lalu kemudian murid-murid diam, dan ternyata sebenarnya Yesus dengar apa yang sebenarnya mereka perbincangkan itu. Lalu Yesus mengatakan demikian. Selanjutnya, slide selanjutnya. Di sana Yesus mengatakan jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Apa sih maksudnya Yesus gitu kan? Loh bukankah mereka sebenarnya berharap jadi wakilnya Yesus gitu kan, jadi wakil raja, jadi menteri atau mungkin jadi panglima perang, kedudukan yang tinggi gitu. Tapi justru Yesus mematahkan ekspektasi mereka. Justru Yesus mengatakan kalau kamu ingin menjadi yang terdahulu, engkau harus yang menjadi yang terakhir. Ya, jadi ini diterjemahkan juga kalau ingin engkau yang terkemuka, engkau sebenarnya harus orang jadi apa? Yang paling belakang gitu. Nah, dan engkau harus menjadi pelayan dari semuanya. Lu aneh, konsepnya kok begini Yesus ini lah. Ini konsepnya di luar ekspektasi mereka, di luar apa perkiraan BMKG. Kayak kemarin saya berharap bisa jam 2:30 atau jam 3 di sini, ternyata saya disambut macet di Jakarta. Itu di luar nurul juga itu kan, di luar harapan. Dan ini juga yang terjadi oleh murid-murid kita kayak itu. Mereka berharap bahwa mereka dapat posisi yang terbaik, lalu Yesus milih begitu. Ternyata enggak, justru Yesus mengatakan kalau engkau ingin menjadi yang terkemuka, engkau harus jadi yang paling belakang. Gitu kan? Dan engkau harus jadi pelayan bahkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ternyata kalau kita lihat perbandingannya di dalam Matius 23 ayat 12 dan Lukas 14 ayat 11, Yesus pernah mengatakan, ya, barang siapa yang meninggikan diri ia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan ia akan ditinggikan. Nah ini jelas bahwa Yesus sebenarnya ingin menegaskan kepada mereka, seorang yang dekat dengan Yesus itu bukan orang yang dengan tinggi hati, dengan sombongnya, dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, atau mungkin dengan hartanya. Enggak, justru kalau engkau ingin menjadi yang terkemuka, engkau harus menjadi orang-orang yang berhikmat, engkau menjadi orang-orang
yang dengan rendah hati mau melayani. Ya, nah, jadi bahkan pelayan dalam bahasa Inggris dalam terjemahan bahasa Inggris disebut sebagai servant atau pelayan, pembantu. Dan pada bagian ini bahasa Yunaninya adalah diakonos, walaupun ada juga doulos, ya, yaitu abdi atau hamba. Pelayan, Bapak Ibu Saudara pasti pernah makan di restoran ya, atau minimal pecel lele di pinggir jalan lah ya. Kalau manggil pelayan itu gimana? Perlakuan kita kepada pelayan itu gimana? Hei mas, ini mas, gitu kan. Kita merintahkan ya, pelayan sini, es teh 2, pecel lele 2 gitu kan. Lalu misalnya pecelnya sambelnya habis, panggil lagi, pelayan, mas, sini mas, pecelnya sambelnya habis, tambah lagi ya, 2 gitu kan. Sambelnya habis, panggil lagi, mas, sini, nasinya kurang, tambah 1 ya, gitu seterusnya. Pelayan kan tugasnya gitu kan. Nah Yesus itu menyampaikan hal yang demikian. Kalau kamu ingin menjadi yang terkemuka, engkau harus menjadi diakonos, menjadi pelayan. Itu dibutuhkan kerendahan hati. Dan itu di luar ekspektasi para murid, dan mungkin itu juga di luar ekspektasi kita. Nah, jadi orang-orang yang pakai selempang itu kan, selempang hijau begini Bapak Ibu Saudara, apa Bapak Ibu Saudara kayak datang ke sini kayak di pecel lele itu loh, warung pecel lele. Pak Majelis, Bu Majelis ini dong, kami tolong dilawat, kami tolong didoakan, enggak apa-apa. Mereka ini diakonos, mereka ini doulos gitu kan. Enggak harus kalau datang, Pak Pendeta, Pak Penatua, diakon itu, enggak harus disembah. Ini bukan konsep rendah hati yang diajarkan Yesus. Servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Ya, ini yang mau ditegaskan oleh Yesus. Engkau kalau mau jadi jadi yang terkemuka, engkau harus jadi pelayan, gitu kan. Servant leadership ini jelas bagaimana menjadi orang-orang yang mau memiliki hati untuk melayani. Kalau engkau ingin jadi yang terkemuka. Bajunya keren itu kan, ada selempang-selempang hijau, memang keren Bapak Ibu Saudara, naik tondo salib, Bapak Ibu kan enggak ada kan. Tapi jangan salah, mereka adalah diakonos yang mestinya melayani Bapak Ibu Saudara ya, dengan sebaik-baiknya, supaya apa? Supaya yang dilayani itu puas gitu kan, sehingga besok mau datang lagi. Itu sebenarnya yang diharapkan oleh Yesus. Ya, untuk bisa menjadi orang-orang yang rendah hati harus punya hikmat tentunya, gitu kan. Nah, selanjutnya. Lalu Yesus mengambil seorang anak kecil, menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian ia memeluk anak itu. Ya, ini rupanya konteksnya Yesus waktu itu sedang kemungkinan ada anak kecil juga, atau mungkin ada keluarga yang juga mendengarkan pengajaran Yesus ketika itu. Sehingga lalu waktu itu Yesus mengambil seorang anak kecil, ditempatkan di tengah-tengah, lalu kemudian kalau misalnya di Matius itu ditempatkan di samping, lalu Yesus memeluk anak itu. Dan berkata demikian, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa yang menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Saudara, seringkali ini yang juga terjadi dalam kehidupan kita, disadari ataupun tidak. Menempatkan anak-anak kecil itu dalam segmentasi atau mungkin dalam level 3. Kenapa? Karena ini juga yang terjadi waktu itu dalam konteks kehidupan orang-orang Yahudi. Jadi karena diterapkan paham patriarki, jadi laki-laki itu adalah nomor 1. Ya, kita ingat ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang itu yang dicatat siapa? Hanya laki-laki, anak-anak dan perempuan belum dicatat itu. Jadi laki-laki sangat berkuasa. Nah, jadi yang sering dihormati, yang sering punya kedudukan dan seterusnya, yang perkataannya harus dianut itu adalah orang laki-laki dewasa begitu. Apalagi kepala atau pimpinan keluarga atau rumah ibadat. Dan yang kedua, lapis kedua baru perempuan, gitu kan. Nah, lapis ketiga adalah anak-anak. Anak-anak jarang sekali justru diperlakukan dengan baik. Ya, saya bersyukur saya ketemu dengan beberapa gereja yang sudah mulai ramah anak, yang sudah memperhatikan tentang anak. Ini Yesus menyatakan hal yang sama. Nah, slide selanjutnya. Mengapa harus seorang anak? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa anak tidak memiliki hasrat untuk sombong, apalagi egois. Ya, anak-anak itu tidak memiliki hasrat untuk sombong, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya, bahwa anak mudah memaafkan dan mengampuni. Ini anak-anak kan begitu ya, kalau sudah bertengkar, tutu-tutuan begitu kan, nangis gitu kan, terus lari ke bapak ibunya gitu kan, lalu setelahnya 5 menit atau 10 menit kemudian ketemu,
Apa yang dilakukan? Ya ketemu bareng, main bareng gitu kan. Coba kalau kita, wah, titenono ya, sesuk ora gelem ning gereja, Pak majelis, Bu majelis kaya ngono kok dendam Bapak Ibu Saudara. Ya, anak-anak enggak mau yang seperti itu. Ya, mereka ingin bersama, maka mudah memaafkan dan mengampuni. Selanjutnya, ya, anak memiliki sifat damai, tidak dendam. Ya, selanjutnya, anak mudah untuk dituntun dan diarahkan. Yesus menggambarkan bahwa seorang anak adalah pribadi yang mudah dituntun, diarahkan. Ya, jadi kan pertumbuhan golden moment seorang manusia itu kan pada anak-anak ya. Anak-anak mau bagaimana kelak bisa mengambil keputusan dengan baik, itu juga pengaruh besarnya itu ketika anak-anak mau dididik, diarahkan kemana. Ya. Nah, itu yang lalu diharapkan oleh Yesus, bahwa harapannya mereka juga para murid bisa menjadi seperti anak-anak yang mau dituntun dan diarahkan. Tentu kepada ke jalan kebenaran. Nah, selanjutnya, bahwa seorang anak mengajarkan sikap rendah hati. Kita belajar dari seorang anak bahwa mereka adalah pribadi yang rendah hati, tidak mau sombong, gitu kan. Ya, mereka mudah memaafkan, mereka punya sifat damai, mereka gampang diarahkan, dituntun, begitu kan. Nah, mereka kan nggak pernah protes kan, ayo ke gereja gitu kan, nggak pernah protes mereka, gitu kan. Diajari nyanyi ya nyanyi, gitu kan. Diajak baca ya baca, diajak berdoa ya berdoa, itu kan anak-anak kan. Nah, coba kalau yang sudah gede gitu kan, coba Bapak Ibu ketemu orang di jalan, nah, yuk ke gereja, oh ya ngejak berantem gitu kan, pasti gitu kan. Tapi anak-anak masih muda untuk diarahkan. Lalu selanjutnya yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, selanjutnya, bahwa Yesus ingin murid-muridnya paham bahwa ia adalah anak manusia yang menjalani penderitaan atau jalan rendah hati. Bapak Saudara, Yesus ingin mengajak para murid-muridnya itu paham bahwa dia adalah anak manusia. Artinya bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Bahwa yang Yesus lakukan bukan melakukan pemberontakan, karena diduga Yesus juga ada beberapa penafsir yang mengatakan Yesus adalah bagian dari kelompok Zelot. Zelot itu adalah orang-orang yang juga senang perang. Nah, kemungkinan Yesus juga ada dari golongan mereka, sehingga para murid waktu itu berharap Yesus juga jadi jenderal, jadi panglima, lalu perang melawan tentara Roma. Nah, tapi Yesus justru ingin murid-muridnya paham bahwa dia adalah Allah, yaitu anak manusia, Allah yang menjadi manusia, yang justru menjalani jalan penderitaan, jalan rendah hati. Lalu yang kedua, bahwa inkarnasi Yesus bukti bahwa Allah rendah hati untuk rela melepaskan atribut keilahiannya. Allah yang menjadi manusia, serupa menjadi manusia, dia yang tidak berdosa, dijadikan berdosa, karena siapa? Karena kita. Dia seharusnya Allah yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, dibuat menjadi hina seperti manusia. Karena siapa? Ya karena kita. Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang lahir di peternakan, atau lahir di emperan toko, atau lahir di ladang, di kebun, enggak ada ya. Tapi Yesus justru lahir di tempat yang mungkin kita tidak merasakannya. Ya, mungkin ada yang lahir di rumah sakit, bahkan lahirnya itu udah dipesan gitu kan. Jadi kalau orang Jawa biasanya itu punya neton Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang orang mau lahir itu bisa dipesan mau neton opo gitu kan. Ini aja sampai setu wage gitu kan. Kalau setu paing itu kok jadi saya beling gitu kan. Maka biasanya sesarnya dipesan ben aja setu wage gitu kan kalau orang Jawa itu. Tapi Yesus ya, inkarnasi dari Allah yang menjadi manusia. Dia melepaskan atribut keilahiannya menjadi manusia. Ini bukti bahwa Allah begitu rendah hati. Nah, selanjutnya, tapi justru murid-murid Yesus merebutkan kedudukan. Mereka tidak peduli tentang Yesus yang memberitakan kematiannya, Yesus memberitakan tentang jalan penderitaannya, nggak ada empati sama sekali. Mereka tidak menjadi orang-orang yang rendah hati, tapi mereka menjadi orang yang egois, ingin memenuhi kepentingan dirinya sendiri, kan? Nah, ingin menjadi yang terbesar di antara murid-murid yang lain. Selanjutnya, bahwa Yesus juga berharap bahwa kita bisa menjadi serupa dengan anak-anak. Karena apa? Karena menjadi anak-anak adalah hal yang paling membahagiakan. Anak-anak itu kan paling bahagia kan? Mungkin sekarang kita itu pengen jadi anak-anak lagi.
Karena apa? Nggak mikir ke cicilan gitu kan, nggak mikir ke pekerjaan, nggak mikirin tempat-tempat pergaulan yang toksit itu gitu kan. Nah apalagi kita menjadi anak-anak muda yang nggak lagi FOMO gitu kan, yang lalu kemudian ngikutin tren-tren gitu kan. Nah, ini pengen jadi anak-anak itu kan yang seneng, membahagiakan, nggak seolah-olah nggak punya masalah. Ya. Dan hidupnya tidak memiliki akar pahit, tidak punya dendam, mudah mengampuni, cepat berdamai. Itu harapan dari Yesus ketika memberitakan kematiannya, menyampaikan berita jalan penderitaan yang harus dilalui. Lalu Yesus juga berharap bahwa kita mau menyambut Allah seperti menyambut anak dengan cara yang ini, dan ini adalah cara yang paling tepat. Karena apa? Karena anak akan diperlakukan dengan sangat baik. Mestinya kita juga memperlakukan anak-anak dengan baik. Mari kita juga menyambut Allah juga dengan cara yang baik. Ya, saya beberapa kali mengkritik jemaat saya, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Kalau di gereja itu ya biasanya hanya pakai baju yang biasa gitu kan. Tapi coba kalau kondangan, wah sepatunya itu yang mengkilat, baju batik itu yang berkilau-kilau gitu kan. Bahkan kalau ibu-ibu kadang-kadang jadi toko emas berjalan gitu kan. Tapi kalau gereja itu kan, nah ini kok beda itu kan. Mau nyambut tamu, mau nyambut orang manusia kok yang terbaik sepertinya. Tapi kalau coba datang ke gereja itu, ya sak geleme dhewe itu kan. Padahal kita mau berjumpa. Peribadahan itu kan bagaimana Allah yang mau hadir memberkati kita, dan bagaimana lalu kemudian kita juga mau berbakti kepada Allah. Ayo memberi yang terbaik, menyambut Allah yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, selanjutnya ada salah satu tokoh psikologi namanya Sigmund Freud. Dia mengatakan bahwa manusia itu dipengaruhi, pembentukan kepribadiannya dipengaruhi dengan id, ego, dan superego. Id itu apa? Id itu merupakan hal-hal dasar personality seseorang. Misalnya dia punya keinginan untuk punya keinginan untuk atau punya hasrat untuk haus ya, punya hasrat untuk makan, minum ya, lalu kemudian yang lainnya. Nah, jadi kalau ini biasanya hal-hal yang paling dasar. Kalau ini tidak terpenuhi, biasanya itu akan marah, ngamuk gitu kan. Misalnya nih kalau istilahnya itu senggol bacok gitu kan. Jadi kalau apa yang diinginkan tidak terpenuhi, lalu kemudian dia bisa marah. Misalnya ketika lampu merah sudah nyala hijau, baru nyala, yang depan belum jalan gitu kan, itu langsung din. Kalau nggak sabar malah bisa ditabrak. Itu ya. Jadi ini kalau kebutuhannya tidak segera dipenuhi, lalu kemudian dia bisa segera marah gitu. Nah lalu yang kedua juga ada ego. Ego itu adalah berurusan dengan kenyataan atau realita. Berusaha memenuhi keinginan dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Oke, kalau aku lapar, aku nggak ngamuk gitu kan. Tapi oke, nanti kalau misalnya di kondangan gitu kan, kalau misalnya saya minta makan walaupun sudah lapar, tapi dia masih bisa nahan. Nah oke lah, ini nanti kan bakal ada pelayan atau orang yang bakal mengantar makanan. Nah ego ini masih bisa seperti itu, dia masih bisa nahan. Tapi kalau nggak bisa nahan, kalau makan, butuh makan, dia harus segera dilayani. Kalau nggak ngamuk gitu kan. Tapi kalau ego, dia masih bisa nahan. Nah itu kira-kira, ini biasanya akan berurusan dengan bagaimana dia bisa tahu mana yang baik, mana yang benar. Nah lalu kemudian superego, ini adalah aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengetahuan orang tua, norma-norma, nilai-nilai masyarakat yang didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Oh kalau aku di sini marah-marah misalnya gitu, udah lapar, makanan belum datang, dia tahu ini secara moral. Kalau saya ngamuk, saya marah-marah, saya nangis guling-guling, ini secara norma ini enggak baik. Maka ya saya harus tunggu, saya harus sabar. Dan bahkan superego itu juga berkaitan dengan bagaimana relasi dirinya dengan Tuhan. Oh jadi bagaimana lalu kemudian seseorang itu tahu ini yang salah dan benar bukan hanya berdasarkan norma, bukan hanya berdasarkan nilai-nilai yang dihidupi, tapi juga ini benar enggak ya di hadapan Tuhan. Nah kira-kira begitu. Nah kenapa Bapak Ibu Saudara ini penting saya sampaikan supaya kita bisa belajar memiliki hikmat. Kita bisa mengelola ego dan superego kita. Kita tidak menjadi seperti para murid yang lalu hanya mementingkan id-nya saja atau mementingkan egonya saja. Tapi kita mau belajar mengelola superego kita. Ya kalau begini nih saya sudah benar
atau jangan-jangan saya begini jangan-jangan saya begini itu salah di hadapan Tuhan. Sehingga itu yang menolong dan mendasari kita untuk hidup rendah hati. Selanjutnya, apa yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita? Yang pertama, baiklah setiap kita mau berani ambil risiko dengan melepaskan atribut-atribut diri kita yang bisa disombongkan. Yuk, bukan hanya dengan jabatanmu, kekuasaanmu, kekuatanmu, finansialmu, uangmu, kita mau rendah hati. Tapi kita mau mengambil risiko. Oke, mungkin saya punya jabatan sebagai majelis. Saya punya jabatan sebagai apa di kantor saya, di perusahaan saya. Tapi kita ketika mau hadir dalam persekutuan, mau hadir di dunia, kita mau melepaskan itu. Kenapa? Karena Allah saja mau melepaskan atribut keilahiannya, menunjukkan dia rendah hati dan mau berbagi. Seperti anak tadi itu ya, dia tahu dia harus buang sepatunya supaya apa? Supaya orang juga mendapatkan yang memang dibutuhkan. Dia mungkin bisa beli sepatu yang lain, atau sepatu baru. Dan dia rela untuk membelikan sepatu barunya, sepatu yang bagus itu. Nah, kita juga mau berani ambil risiko itu. Nah, sebagaimana ditegaskan dalam Matius 16 ayat 19b, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Yuk, mari kita ikat apa yang terbaik, apa yang baik dalam diri kita, termasuk melepaskan hal-hal yang bisa kita sombongkan, supaya nanti itu bisa terlepas di surga. Ikatlah yang baik-baik, supaya apa? Itu juga nanti akan terikat di surga. Yang kedua, supaya kita bisa memiliki hikmat untuk bisa rendah hati adalah miliki hati seorang hamba yang setia dan memilih jalan kudus dalam mengabdi kepada Allah. Nah, salah seorang tokoh spiritual selanjutnya, ini Brother Roger, ini dari komunitas TC yang ada di Prancis, dia mengatakan banyak orang yang tersesat bukan karena mereka tidak tahu arah yang benar, tetapi mereka sengaja mengambil jalan yang tidak kudus dan salah. Kita bukan nggak tahu cara bagaimana kita rendah hati, tapi ada banyak orang justru ya sudah mengambil jalan yang tidak kudus dan yang salah itu. Nggak apa-apa lah, wong kancane begitu ya saya ikut itu. Nah, jadi kalau sekarang ada mungkin yang masih dipakai itu kan, zaman saiki zaman wis edan, nek ora edan ora keduman. Oh, sing liyane edan ya melu edan itu kan. Nah, ini bahaya Bapak Saudara. Kita untuk bisa memiliki hikmat supaya rendah hati, kita juga harus memiliki hati seorang hamba yang setia, sebagaimana Kristus yang mau menjalani jalan penderitaan itu. Yang ketiga, menyambut tangan kasih Allah untuk dibentuk menjadi pribadi yang membawa pesan damai dan menghadirkannya di bumi. Mari seperti seorang anak kita juga mau menyambut Kristus, sebagaimana kita juga menyambut anak-anak yang mau hidup dengan damai itu, yang hidup dalam kedamaian itu. Nah, supaya apa? Supaya kita sungguh-sungguh bisa memiliki hikmat dan mau rendah hati. Kita bisa berempati sebagaimana Allah yang sudah berempati kepada manusia. Nah, pada bagian ini saya teringat dengan falsafah Jawa yang mengatakan demikian. Sugih tanpa bondo. Ya, jadi kaya tanpa harta. Saya senang Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan saya dianggap saudara juga buat Bapak Ibu. Karena buat saya adalah satu musuh terlalu banyak, 1000 saudara terlalu sedikit. Saya berharap saya juga bisa diterima sebagai saudara dari jemaat GKJ Joglo. Ya, sugih tanpa bondo. Nah, jadi orang kaya tanpa harta. Saya datang ke sini langsung disambut dengan baik. Saya dijemput di Kalideres, itu kan bawa pakai mobil pribadi langsung diantar ke tempat penginapan. Wah, luar biasa servisnya, good service ya, luar biasa ini. Nah, ini saya merasa orang kaya walaupun tidak punya duit untuk sewa hotel itu kan, langsung disewakan hotel, wah keren sekali itu kan. Lalu degdio tanpa aji, kuat tanpa punya ilmu itu kan. Jadi menjadi orang yang terkemuka, menjadi orang yang kuat itu tanpa harus punya kekuatan. Ya, jadi kalau mau masuk kerja itu bukan karena ada ordal, karena ada bapaknya pejabat, karena omnya penguasa, ada itu kan. Degdio tanpa aji, ya kalau dapat pekerjaan ya karena memang punya kualitas. Jadi majelis juga begitu, jadi tenaga pelayan juga begitu. Ya, degdio tanpa aji karena memang punya kualitas dan layak untuk menjadi pelayan. Nah, ini orang-orang yang mau rendah hati, degdio tanpa aji, bukan karena oh jadi pendeta itu karena apa? Ada saudaranya banyak di sini, enggak, gitu kan.
tapi dikdio tanpa ji. Lalu ngluruk tanpa bolo. Nah kayak saya sekarang Bapak Saudara, kalau kemarin GKJ Joglo ngluruknya akeh bolone gitu kan. Saya hanya bawa 2 bolo gitu kan. Nah, tapi ngluruk tanpa bolo juga mengajarkan kerendahan hati. Yang ngluruk itu berarti ngajak orang untuk berperang, ngajak orang untuk beradu gitu, tapi tanpa bolo. Jadi seorang kesatria, menjadi orang pemberani. Kayak saya ini pemberani. Cuma ngajak 2 anggota saja. Ya, tapi saya berharap ini kita diterima dengan kerendahan hati. Nah, lalu kemudian menang tanpa ngasorake. Banyak Bapak Saudara zaman sekarang kalau orang mau dapat grade lebih tinggi, dapat jabatan lebih tinggi, caranya apa? Menyingkirkan yang lain. Tapi hari ini kita mau belajar dengan rendah hati. Kalau engkau ingin jadi manajer atau top manager, tapi bukan dengan cara yang kotor, bukan dengan cara yang salah. Kalau engkau pengen jadi presiden, kalau engkau jadi wakil presiden, engkau ingin jadi menteri atau engkau jadi ingin kepala daerah, bukan dengan cara yang kotor gitu kan, tapi dengan cara yang baik, ya, menang tanpa ngasorake. Kalau ingin jadi majelis itu bukan berarti cari kesalahan orang lain supaya apa? Jadi majelis. Menjadi satu pertanyaan refleksi bagi kita saat ini. Selanjutnya, siapkah kita menjadi pribadi yang berhikmat agar rendah hati? Selamat merenungkan firman Tuhan, kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita satu doa bersama. Bapa Allah surgawi, kami bersyukur firman-Mu telah Engkau tabur di dalam hati kami yang paling subur. Dan kami meyakini bahwa firman-Mu akan bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menghasilkan buah. Dan tentu buah yang kami hasilkan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan, supaya kami terus bersedia Engkau bentuk menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat, supaya kami bisa rendah hati. Sebagaimana Kristus yang telah memberi teladan bagi kami untuk melepaskan atribut-atribut yang bisa kami sombongkan, sehingga kami sungguh-sungguh bisa mengalami Kristus dalam diri kami, memancarkan terang Kristus dalam diri kami dengan menjadi orang-orang yang berhikmat untuk menjadi rendah hati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kembali kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga muda yang akan mempersembahkan pujian dengan judul Semua Karena Anugerahnya.
Umat yang terkasih, kami undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di dunia dalam sejarah penyelamatan Allah sejak zaman para rasul, marilah kita menyegarkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilahkan duduk kembali. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita mengumpulkan pengucapan syukur bagi Tuhan. Bagi para majelis dan petugas persembahan, dimohon menempatkan diri. Persembahan yang akan kita kumpulkan pada hari ini adalah persembahan mingguan dan persembahan bulanan. Persembahan mingguan disampaikan melalui kantong persembahan, dan persembahan bulanan dapat dimasukkan ke kotak persembahan atau dapat diberikan melalui transfer ke rekening GKJ Joglo yang tertera pada layar. Majelis juga membuka kotak persembahan pengadaan AC yang dapat diberikan melalui amplop khusus pengadaan AC yang telah tersedia di meja pewarta. Atau jemaat juga dapat
transfer dengan menambahkan angka 8 di akhir nominal persembahan AC. Nas persembahan didasarkan dari 1 Tawarikh 29 ayat 17a yang demikian. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkaulah yang menguji hati dan berkenan pada ketulusan. Aku mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Marilah kita membawa persembahan dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat 148 bait 1 dan 2. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Umat dipersilahkan berdiri dan menyanyikan bait yang kedua. Terima kasih atas waktu yang Kau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang
Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan dan akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Sebagai ungkapan syukur kami pada ibadah minggu pagi ini, kami telah mengumpulkan persembahan dari sebagian berkat yang Tuhan berikan kepada kami, baik itu persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan syukur lainnya. Semoga Tuhan berkenan menerima dan memberkatinya untuk pelayanan di GKJ Joglo dan untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk para pengelola persembahan ini. Semoga Tuhan pimpin dan berkati sehingga mereka dapat mengelola persembahan ini untuk pelebaran kerajaan-Mu dan kemuliaan nama-Mu. Ya Bapa, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat dimohon tetap berdiri.
Arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan sepanjang masa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pujilah Kalik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Umat Tuhan yang terkasih, seusai ibadah ini Panitia Bulan Alkitab akan mengadakan lomba cerdas cermat Alkitab di GSP lantai dasar. Bagi umat yang ingin mengikuti lomba cerdas cermat Alkitab dapat mendaftarkan diri ke panitia di area GSP. Kami juga mengajak umat untuk berpartisipasi dalam menyaksikan lomba cerdas cermat. Mari melanjutkan bakti kita kepada Allah melalui hidup kita sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.